warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, serta tak lupa bersalawatan serta salam sentiasa berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah sampai hari ini masih memberikan syafaat kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian semua. Tema dakwah kali ini adalah hukum Islam tentang berpacaran. Pacaran berasal dari kata pacar yang berarti teman lawan jenis yang tetap memiliki hubungan berdasarkan cinta kasih atau biasa yang disebut dengan kekasih. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran adalah kebutuhan pokok. Jika ada seorang yang tidak memiliki pasangan atau tidak pernah pacaran, maka orang tersebut dicap sebagai Jonas alias jomblo hidup yang ngenes karena gak punya pasangan. Padahal pacaran itu sama saja dengan zina, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, saling bersentuhan dan saling memanggil dengan sebutan ayah bunda. Biasanya istilah pacaran ini sudah disematkan bukan hanya untuk orang dewasa saja, tapi bagi remaja pun juga sudah mengenal istilah pacaran. Secara sederhana pacaran juga biasa dikatakan sebagai suatu hubungan kasih sebelum pernikahan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pacaran kini sudah menjadi hal-hal yang biasa tengah-tengah kalangan masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Masyarakat tidak menyadari bahwa pacaran yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang sudah sangat jauh dari akhlak seorang muslim yang sebenar. Mungkin ada yang berpendapat bahwa pacaran itu sebagai penyemangat. Ada lagi yang bilang bahwa kami mencintai karena Allah dan yakin gak akan sampai melakukan yang namanya zina. Sebenarnya pacaran bukan pengaruh budaya dari negara asing dan karena adanya berbagai teknologi canggih yang dapat menuntun kita menuju jalan yang sesat, itu dengan cara mengakses internet. Dari internet kita dapat mengetahui informasi dari dunia luar, bukan informasi yang positif melainkan informasi tentang kebudayaan pacaran dan seks bebas yang banyak dilakukan oleh remaja zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala telah beberapa kali mengingatkan kita untuk tidak berpacaran karena seorang wanita dan pria yang sedang pacaran, maka secara otomatis itu akan menyebabkan perzinahan. Mengapa demikian? Dengan hanya memikirkan orang yang kita cintai saja sudah dapat dikatakan berzina. Karena setelah kita memikirkan orang yang kita cintai, tidak menutup kemungkinan jika suatu hal negatif pun akan terlintas di pikirannya. Setelah zina di pikiran, ada juga zina mata. Itu dengan kita sedang memandang orang yang kita cintai dengan penuh nafsu syaitan. Yang lain parahnya adalah jika seorang itu telah melakukan zina perbuatannya itu, ketika kita sampai bersentuhan atau perbuatan hal yang tidak semestinya, maka Allah akan melaknat orang yang telah melakukan perbuatan yang demikian, sepertinya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Insyirah, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berdasarkan kesimpulan hadis yang di atas, laki-laki dan perempuan dilarang untuk berduaan. Tidak hanya berduaan saja, laki-laki pun harus menjaga pandangan dengan lawan jenis. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal perpergian, wanita juga harus didampingi seorang mahramnya guna melindungi diri dari fitnah dan godaan. Dari hadis itu pun sudah jelas bahwa hukum pacaran dalam agama Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan jika dalam menjerumus ke arah perzinahan. Oleh karena itu, mari kita jauhi sama yang namanya pacaran, karena hal itu bisa berdampak bagi buruk kita semua. Lantas bagaimana jika kita sudah terlanjur pernah berpacaran
Jangan pernah ragu untuk bertaubat, sebab pada hakikatnya Allah pemaaf dan akan selalu membuka maafnya untuk manusia yang benar-benar ingin berubah. Kita tidak perlu mencari pacaran di masa remaja kita. Kita sebaliknya, kita harus memfokuskan diri dengan mengembangkan diri, pendidikan, dan bekal untuk masa depan yang lebih baik. Banyak kegiatan positif yang dapat dijadikan pilihan untuk mengisi waktu dan mengembangkan kondisi diri, seperti mengikuti organisasi keagamaan, berkontribusi di lingkungan sekitar, atau mengikuti kegiatan sosial. Mari kita jauhi bersama pacaran dan menjalani hubungan kehidupan remaja dengan penuh nilai-nilai kebaikan. Fokuslah pada pendidikan, pengembangan diri, dan menjaga hubungan yang baik. Dengan pergaulan sebaik, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pacaran bukanlah ukuran kesuksesan atau kebahagiaan hidup. Gunakan waktu kita mempersiapkan diri agar kelak menjadi pribadi yang bermanfaat. Petunjuk dalam meja sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.